Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang keperawatan jiwa ya. Topiknya yaitu proses terjadinya gangguan jiwa. Saya harap materi ini bisa bermanfaat ya, bisa dipahami oleh Anda yang menyimak untuk materi saya. Bagaimana sebenarnya proses terjadinya gangguan jiwa itu, atau kita sebut namanya orang dengan gangguan kejiwaan atau istilahnya ODGJ ya. Tentunya kita harus bermula dari apa itu kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1. Ternyata di sini ya dikatakan kondisi sehat jiwa yaitu kondisi di mana seorang individu itu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga si individu tersebut mampu menyadari kemampuan yang kita miliki ya, sehingga dia mampu mengatasi tekanan, artinya stresor yang datang dari luar, sehingga dia dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, itulah yang disebut kesehatan jiwa pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ya. Berikutnya, nah ternyata sebelum kita ke orang dengan gangguan jiwa, nah di konsep proses terjadinya gangguan jiwa itu ada namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini tentunya berbeda dengan ODGJ. Apa itu ODMK? Orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, di mana perkembangan ini adalah kualitas hidup sehingga memiliki resiko masalah gangguan kejiwaan. Nah, artinya ODMK ini orang yang mempunyai masalah fisik ya, sehingga masalah fisik ini bisa berimpact pada mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, juga kualitas hidup si individu tersebut. Ya, contohnya apa? Nah, ini keluarga dengan ODMK. Nah, keluarga dengan ODMK ini salah satunya adalah masalah fisik, misalkan klien dengan hipertensi, diabetes ya, penyakit-penyakit degeneratif. Lalu ada ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan, ibu nifas ya, itu terkait masalah fisik. Kenapa masalah fisik ini dikaitkan dengan ODMK? Nah, dalam hal ini cara berpikirnya si individu yang mengalami suatu sakit fisik ini tidak menutup kemungkinan individu ini juga akan mengalami masalah psikologis ya. Mulai dari misalnya si individu ini sakit, nah, dia juga akan mempunyai perasaan cemas terhadap penyakitnya ya. Dia juga akan mempunyai perasaan takut, khawatir ya, bagaimana kondisi penyakitnya. Nah, itu yang dikatakan masalah fisik ini bisa dikatakan orang itu ODMK. Lalu yang kedua, masalah sosial, tentang kemiskinan, putus sekolah ya, korban PHK, lalu ada bullying ya, baik itu perilaku bullying maupun korban bullying ya. Lalu ada kehilangan, ada KDRT, perceraian, kekerasan pada anak, perselingkuhan. Nah, ini sungguh menarik sekali ya. Lalu ada konflik sosial, konflik warisan. Nah, ini menjadi tren ya. Ternyata kalau kita lihat di media itu banyak sekali suatu kriminalisasi. Ini karena penyebabnya atau kausanya yaitu konflik warisan ya. Ini bisa menimbulkan suatu masalah kejiwaan ya. Selanjutnya ini adalah masalah mental. Nah, masalah mental ini biasanya apa yang dikeluhkan oleh si individu yang mengalami masalah mental, yaitu khawatir ya, galau, ketergantungan gadget ya, karena zamannya adalah digital ya. Ini mau nggak mau kita susah untuk lepas dari yang namanya gadget ya, Android ataupun laptop. Nah, tidak masalah asal penggunaannya ini bijak ya. Yang dikhawatirkan apabila penggunaan si gadget ini atau Android ataupun media virtual ini mengakibatkan suatu ketergantungan atau adiksi ya, yang lebih
Ekstrim lagi apabila dia ketergantungan adiksi game online. Nah, ini juga bisa dikatakan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, karena dengan adiksi ini kan juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa mengganggu perkembangan kualitas kehidupannya, ya. Ketergantungan smartphone. Nah, apa itu ciri sehat jiwa? Yang saya tampilkan di sini ciri sehat jiwa menurut WHO, ya. Salah satunya ada ini, bersikap positif terhadap diri sendiri. Ya, bagaimana kita berusaha untuk bisa bersikap positif, berpikir positif terhadap diri kita. Misalnya kita ada masalah, kita harus mampu melewatinya. Kita berusaha untuk bisa tegar, untuk bisa mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya, walaupun tidak semudah itu. Artinya kita berpikir bahwa kita mampu, gitu. Mampu tumbuh dan berkembang untuk beraktualisasi. Berikutnya, mampu mengatasi stres dan perubahan. Berikutnya, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan, ya. Lalu mempunyai persepsi yang realistis, ya, menghargai perasaan serta sikap orang lain, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Next. Lalu berikutnya adalah masalah psikososial. Masalah psikososial ini merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, ya. Apa itu? Salah satunya cemas, ansietas, khawatir berlebihan, ya, takut. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan dunia pada Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, ini masalah ini sangat-sangat dialami oleh masyarakat kita, bahkan dunia, ya, terkait dengan pandemi, cemas, ya, khawatir, takut, ya, takut akan penularan yang begitu cepat terhadap penyakit COVID-19 ini dan lain sebagainya, ya. Selain itu, apa masalah psikososial berikutnya, yaitu mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, bersifat ragu-ragu, merasa rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Nah, hati-hati ini, merasa kecewa, pemarah, agresif, ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Reaksi fisik juga bisa, misalnya jantung berdebar, ya, otot tegang, sakit kepala, sulit tidur, nafsu makan menurun. Ini tidak selamanya kalau gejala-gejala fisik yang dimunculkan oleh si individu yang mengalami masalah psikososial ini diakibatkan karena penyakit fisik, misalkan gastritis, tidak harus, ya. Khawatirnya memang dampak fisiknya ini dikarenakan respon psikologis yang terjadi pada si individu tersebut. Next, sekarang kita maju pada konsep gangguan jiwa. Yang tadi kita ke konsepnya masalah kejiwaan. Nah, sekarang ke gangguan jiwa. Nah, apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa ini perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi kehidupan si manusia itu, ya. Artinya manusia yang mengalami gangguan jiwa, dia mengalami gangguan pada fungsi kehidupannya, ya, menimbulkan penderitaan individu, hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya di masyarakat, ya. Nah, lalu apa ciri gangguan jiwa? Nah, marah tanpa sebab, mengurung diri. Nah, ini ciri-ciri gangguan jiwa. Mulai menarik diri dari lingkungan, ya, tidak mengenali orang, ya, dia hanya mengenali dunianya sendiri. Lalu bicaranya mulai kacau itu tidak bermakna, ya, tidak nyambung, intinya seperti itu, ya. Tidak ada kaitannya antara kalimat A dengan kalimat B, ya. Diajak bicara mulai kacau, lalu mendengar suara yang tidak nyata. Nah, ini namanya halusinasi, delusi, ya. Ini berbahaya, dia sudah mulai mengarah ke gejala halusinasi, bicara sendiri, tidak mampu merawat dirinya, artinya defisit dalam perawatan dirinya. Itu ciri-ciri dari gangguan jiwa, ya. Lalu penyebabnya apa di sini? Bisa faktor somatogenik, bisa faktor sosiogenik, bisa faktor psikogenik itu sendiri, ya, yang terus menerus saling mempengaruhi. Oke, lanjutnya. Nah, bagaimana proses terjadinya penyakit ini? Proses terjadinya penyakit ini
ada fasenya ya. Gejala mulai timbul biasanya masa remaja atau dewasa awal ya, sampai dengan umur pertengahan ya, usia produktif ya. Fasenya ada berapa? Ada 3 fasenya. Ada fase prodromal, ada fase aktif, dan ada fase residual ya. Ada 3 fase terjadinya proses penyakit atau gangguan jiwa ya. Kita kembali ke fase yang pertama. Fase yang pertama ini disebut fase prodromal. Fase ini berlangsung berapa lama? Nah, fase ini ternyata berlangsung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Nah, apa yang terjadi pada individu tersebut? Yang terjadi adalah gangguan dapat berupa self-care, gangguan akademik, ya, pekerjaan, fungsi sosialnya sudah mulai terganggu, gangguan pikiran sampai dengan gangguan persepsi, ya. Nah, itu yang terjadi ketika di fase prodromal. Ingat, berlangsung 6 sampai dengan 1 tahun. Ini sebenarnya kalau di fase prodromal ini kita bisa melakukan deteksi awal si individu yang mengalami gangguan jiwa ini, bisa menyelamatkan, setidaknya bisa menyelamatkan individu itu tidak terlambat untuk ditangani ya. Selanjutnya adalah fase aktif ya. Fase aktif di mana fase ini berlangsung kurang lebih 1 bulan ya. Gangguan dapat berupa gejala psikotik, halusinasi. Ingat, di fase aktif ini sudah muncul halusinasi. Ada gejala-gejala psikotik ya, ada disorganisasi. Ya, sudah mulai ada disorganisasi, ada gangguan proses berpikir ya. Nah, ada gangguan bicara sampai dengan gangguan perilaku. Itu sudah ada gejala-gejala yang terjadi pada gangguan kejiwaan ya. Lalu ada fase residual. Fase residual itu apa? Fase di mana klien mengalami minimal 2 gejala. Ada gangguan afek dan ada gangguan peran ya. Biasanya serangan ini berulang. Ya, lalu tahapan halusinasi dan delusi. Tahapannya apa? Nah, di tahapan ini ada 4. Ada tahap comforting, ada tahap condemning, ada tahap controlling, dan yang terakhir adalah conquering. Ya, diingat ini adalah tahapan dari halusinasi atau gangguan persepsi sensori ya. Ya, tahapan comforting itu apa? Istilahnya di masing-masing buku beda istilahnya. Ada yang mengatakan tahap comforting, ada yang mengatakan kecemasan ringan. Si penderita halusinasinya dalam tahap kecemasan ringan. Di sini biasanya klien mengalami rasa kesepian, berasa berdosa. Klien merasa imajinasinya ini coping imajinasinya tidak kuat ya, sehingga merasa senang dan terhindar dari ancaman. Ya, ini di tahap comforting. Tahap condemning, timbul kecemasan moderate, menengah ya, sedang ya. Biasanya semakin meninggi. Selanjutnya klien merasa mendengar sesuatu, mulai mendengar sesuatu. Klien merasa takut apabila orang lain ikut mendengarkan apa yang didengarkan, sehingga dia lebih cenderung lebih menyukai menarik diri ya. Nah, berikutnya adalah tahap controlling ya. Kecemasannya mulai berat ya. Di sini klien berusaha memerangi suara yang muncul, tetapi suara tersebut ternyata terus-menerus mengikutinya, sehingga susah bagi klien untuk berhubungan dengan orang lain ya. Ini bisa mengakibatkan gangguan interaksi sosial dengan orang lain ya, karena dia dikuasai oleh halusinasi. Apabila suara hilang, pasien bisa juga ada respon merasa kesepian ya, sehingga pasien ini merasa dia dikuasai oleh halusinasinya ya. Ketika hilang dia merasa kesepian, ketika muncul dia tidak mampu untuk mengontrol halusinasinya, seperti itu. Lalu tahapan berikutnya adalah tahap conquering, di mana ini tahapan yang paling berbahaya, yaitu klien mulai panik ya. Panik itu tidak mampu untuk mengontrol ya. Suara atau ide yang datang mengancam. Apabila tidak diikuti, klien dapat amuk atau di sini dikatakan bisa sampai ke suicide atau bunuh diri. Ya, itu sangat berbahaya ternyata gangguan jiwa. Ya. Lalu ini di gangguan jiwa ada 2 gejala ya, ada gejala positif dan ada gejala negatif. Apa itu gejala positif ya? Gejala positif merupakan perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat
ya. Jadi kalau kita yang sehat jiwa, kita melihat pasien gangguan jiwa itu senyum-senyum sendiri, bicara-bicara sendiri, ya, tidak ada lawan bicaranya, kita merasa aneh, ya. Tapi si pasien biasa aja karena dia sedang mengalami yang namanya halusinasi, ya. Jadi apa itu gejala positif? Ya, perilaku yang tidak tampak. Jadi kalau kita melihat orang gangguan jiwa bicara sendiri, kita akan merasa aneh karena kita tidak tahu dia ngomong sama siapa. Nah, seperti itu namanya gejala positif. Contohnya adalah halusinasi ataupun waham, ya. Lalu ada respon emosional yang ganjil, ya, sulit untuk merasa senang, ya. Itu bisa nanti diteruskan untuk slide-nya Anda pelajari. Berikutnya ada gejala negatif. Nah, apa itu gejala negatif? Gejala yang mengganggu pada hilangnya minat yang dimiliki oleh penderita. Gejala negatif ini biasanya terjadi beberapa tahun sebelum mengalami gangguan kejiwaan. Tadi biasanya muncul di fase prodromal, ya. Ya, dan umumnya bertahap dan memburuk seiring berjalannya waktu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari proses terjadinya gangguan jiwa. Yang harus kita titik temu adalah ingat di proses gangguan jiwa tidak langsung ke pasien itu mengalami gangguan jiwa, tapi biasanya pasien melewati yang namanya ODMK. Oleh karena itu asuhan keperawatan jiwa rentang intervensinya harus dalam kondisi orang sehat, orang resiko, dan orang yang sakit. Justru yang harus dititik beratkan adalah mereka yang sehat, ya. Justru mereka yang sehat ini harus punya payung, harus punya pagar supaya mereka tetap bisa mempertahankan kesehatannya, supaya mereka tidak menjadi kelompok resiko apalagi kelompok yang sakit, ya. Jadi kesimpulannya, apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat, bahagia, serta mampu mengatasi tantangan hidup, mampu mengatasi tekanan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi saya tentang proses terjadinya gangguan jiwa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.